Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Oke, sebelum pembahasan dimulai, Ibu lihat kelasnya masih berantakan ya. Tuh ada sampah di depan kalian. Yuk diambil lalu dibuang di tempat sampah. Bagus. Nah, sudah rapi? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Yuk mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa memohon kecerdasan. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Suka, Tamam, Hadir. Farda, Hadir. Nabila, Hadir. Anis. Hadir. Iya, masuk semua ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang tema dan subtema peduli terhadap makhluk hidup dan ayo cinta lingkungan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu membaca teks dan mengamati gambar yang guru sediakan. Nanti Bu Guru akan menyediakan gambar buah pohon ya, kalian dicermati. Terus siswa mampu menyebutkan sikap-sikap peduli lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, siswa mampu membedakan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Keempat, siswa mampu merancang poster tentang kepedulian terhadap lingkungan. Nanti kalian disuruh untuk berkelompok dan membuat poster tentang peduli lingkungan ya. Ya, selanjutnya Ibu akan bercerita tentang petualangan Ibu dan teman-temannya. Pada pagi hari, Ina berjalan bersama teman-temannya. Mereka berjalan menuju ke hutan. Hutannya sangat lebat. Waktu semakin siang. Mereka jalan sambil bernyanyi. Tiba-tiba di tengah hutan, mereka melihat di sekelilingnya terdapat sampah-sampah plastik yang berserakan. Ina dan teman-temannya mengambil sampah tersebut dan dimasukkan ke dalam karung. Lalu mereka mengambil sampah itu dan kemudian dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, sampah-sampah itu dibersihkan kembali. Lalu sampah itu dicuci dengan bersih dan dipilih untuk membuat kerajinan tangan seperti tas, sendal, maupun sepatu. Nah, jadi pesan moral di dalam cerita tersebut yaitu jagalah lingkungan dengan bersih, membuang sampah pada tempatnya ya. Ya, lalu di sini apa sih itu artinya mencintai lingkungan? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Mencintai lingkungan itu apa artinya? Tahu. Ya, mencintai lingkungan itu cara kita ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Tuhan menciptakan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara menjaganya, merawatnya. Tumbuhan dan hewan akan memberikan manfaat yang baik jika manusia bisa merawatnya dan menjaganya dengan baik. Dan caranya yaitu selalu membersihkan lingkungan, seperti membersihkan rumah, membersihkan
membersihkan halaman rumah, membersihkan hewan-hewan peliharaan, memberikan makan terhadap hewan peliharaan. Yang selanjutnya kalian buka di buku LKS pada halaman 69. Di LKS tersebut ada teks cerita yang berjudul Liburan yang Bermanfaat. Randy liburan ke rumah kakek dan neneknya. Nah, untuk itu ibu tunjuk dari kalian untuk membacakan teks cerita tersebut ya. Ibu tunjuk Anis. Liburan kenaikan kelas telah tiba. Saat itulah yang ditunggu-tunggu oleh Randy. Randy sangat senang menyambut hari libur karena akan diajak berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Kakek Randy bernama kakek Hasto. Nenek Randy bernama nenek Yati. Kakek dan nenek Randy tinggal di desa Soka. Jarak antara rumah Randy dan desa Soka cukup jauh. Untuk menuju desa Soka, keluarga Randy menempuh 5 jam perjalanan. Desa Soka adalah desa yang bersih dan asri. Lingkungannya terawat dan udaranya sangat bersih. Randy ingin menghabiskan waktu liburan di desa. Setelah sampai di rumah kakek Hasto, Randy dan keluarganya beristirahat karena sudah malam. Keesokan harinya, Randy bangun pagi. Ayahnya bersepeda. Randy bangun pagi dengan semangat. Randy ingin menikmati udara segar di pedesaan. Ia mengajak ayahnya bersepeda. Akhirnya ayah menyiapkan sepeda yang akan digunakan. Randy pun menyiapkan botol berisi air putih untuk bekal bersepeda bersama ayahnya. Setelah siap, Randy dan ayahnya berkeliling desa Soka sambil menikmati udara segar di pagi hari. Desa Soka adalah desa yang sangat asri. Di sepanjang perjalanan banyak terdapat pohon-pohon yang tinggi. Ada pohon angsana, pohon mahoni, pohon randu, dan pohon jati. Pohon-pohon tersebut adalah tempat tinggal bagi beberapa burung. Randy sempat meminta ayahnya untuk berhenti sejenak. Ia ingin mengamati burung-burung yang berkicau. Randy sangat senang dengan suasana di desa. Pemandangan di desa sangat berbeda jika dibandingkan pemandangan di kota. Ya, terima kasih Anis sudah membacakan teks cerita yang ada di LKS. Yang selanjutnya ibu akan bertanya pada kalian. Nama kakek Randy bernama siapa? Kakek Hasto. Ya. Terus nenek Yati dan kakek Hasto tinggal di desa Soka. Iya. Di desa tersebut ada pohon apa saja ya? Pohon angsana, pohon mahoni, pohon randu, dan pohon jati. Di desa tersebut ada hewan apa saja? Hewan burung. Hewan burung ya, ya betul. Ya selanjutnya ibu akan materi tentang peduli lingkungan. Selanjutnya ibu akan menampilkan materi yang berupa PowerPoint yang materinya berjudul ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat dan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Nah, di sini ada ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Yang satu, terlihat layu dan tidak segar. Yang kedua, mudah terserang hama dan penyakit. Yang ketiga, tanahnya kering. Yang keempat, tanaman mudah mati karena penyakit. Dan yang terakhir ada batangnya layu dan busuk. Nah, di sini penyebab tanahnya kering karena
pada tumbuhan tersebut tidak disiram oleh pemiliknya, jadi tanahnya kering yang menyebabkan tumbuhan tersebut layu dan busuk. Yang selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Ciri-cirinya ada daun-daunnya segar, tumbuh tegak dan subur, daun-daunnya rimbun dan berwarna hijau. Daun-daunnya segar dan dapat berbunga atau berbuah. Nah, jadi ciri-ciri tumbuhan yang terawat ini memiliki ciri-ciri yang seperti ini ya. Terus, ciri-ciri tumbuhan yang terawat selain yang di PPT apa saja? Yang terawat. Daunnya berwarna hijau. Ya, terus? Ditumbuhi daun dan bunga, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ya, jadi hampir sama ya yang ada di PPT. Yang selanjutnya ada contoh peduli lingkungan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon serta merawatnya, menyapu halaman rumah, menghemat air dan mengurangi penggunaan plastik. Yuk contoh peduli lingkungan yang lainnya seperti apa? Contohnya ada yang tahu? Gak ada. Nggak ada. Contoh peduli lingkungan yang lain itu seperti kayak misalkan kalian melihat lahan yang kosong. Nah, lahan tersebut bisa ditanami dengan tumbuhan yang kalian sukai, supaya lahan tersebut itu dimanfaatkan untuk manusia, berguna untuk manusia. Seperti itu. Yang selanjutnya contoh pengamalan peduli lingkungan berdasarkan Pancasila. Yang sila kedua, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong terhadap setiap orang. Sila ketiga, Sama-sama menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Nah, contoh sila kedua ini bisa kerja bakti di lingkungan sekitar maupun tolong-menolong sesama manusia. Yang sila ketiga, menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menjaga nama baik lingkungan di desa sekitar. Katnis. Jadi Ibu Guru menyajikan PowerPoint. Sekarang Ibu Guru menyajikan sebuah gambar. Gambar apa ya teman-teman? Pisang. Ini Pohon jati. iya betul. Pohon pisang sama pohon jati. Pohon pisang. Ini daunnya berwarna hijau, berarti ciri-ciri tumbuhannya terawat. Dan pohon pisangnya berbuah, ciri-ciri tumbuhannya Berbuah. ya terawat. Pohon pisang ini mempunyai manfaat. Daunnya bermanfaat untuk apa? Membungkus Nasi uduk, Terus? rames, pecel, terus makanan putri, mendoan, nasi, lawuh. iya betul. Kalau buah pisangnya dijadiin Keripik. enak ya? Enak. Ya, Ini jantungnya dimasak. dibikin sambal. Berikutnya ini pohon Jati. daunnya hijau dan lebat, berarti ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Terus batangnya tegak, ciri-ciri tumbuhan Yang terawat. terawat. Nah, aku akan membacakan tentang manfaat peduli lingkungan. Yang satu, tanaman tumbuh subur, hasil panen melimpah, ternak sehat dan gemuk, lingkungan bersih dan nyaman, serta hewan menghasilkan daging yang banyak dan segar. Terus, pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah. Apakah di pasar itu ada hal yang baik dan kurang baik di dalam pasar tersebut?
Ada Apa? sayuran. Tempatnya kotor, berbau, ya kan? iya. Iya. Terus cara Becek, becek, ada sampah, iya betul. bau. Iya, Ada di sana ada iya. Ada kotoran juga ya. Iya. Ya, lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di pasar tersebut? disiram, Dibersihkan, disapu, sampahnya dibuang, dibuang di tempat sampah ya. sama dibakar. Iya. Terus yang selanjutnya ciri-ciri hewan yang terawat ada apa saja? Sapi. Bulunya Bulunya bersih. Matanya tidak Belek atau kotoran, jarang sakit atau terkena virus apapun. Tubuhnya gemuk ya. Terus Terus ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Pemalas. baunya tidak sedap, banyak kutu di kutu. tubuhnya. Iya, terus hewan tersebut kurus ya. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya, untuk membuat poster tentang peduli lingkungan. Ibu akan bagikan kertasnya. Ini jadi 2 kelompok ya. Ferda, Nabil, Anis, terus Suka dan Tamam. Ferda kelompok 1, Tamam kelompok 2. Ya, kalian membuat tentang poster peduli lingkungan. Bisa? Bisa. Temanya tentang apa, Nis? Tentang lingkungan. Oh, bagus ya gambarnya. Kalau Suka apa? Oh, pohon-pohonnya banyak banget. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, dipresentasikan ya, masuk ke depan, perwakilan saja. Siapa? Kelompok 1. Ada. Ayo maju juga. Yang membacakan tentang poster tersebut. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi poster yang pada buat itu, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tidak kotor dan bersih, udaranya pun segar. Iya, bagus banget. Seperti ini pasannya. Bagus ya anak-anak. Sudah, silakan ke tempat itu. Ya, selanjutnya kelompoknya Suka. Sini. Wah, bawahnya banyak banget. Iya, coba Suka basahin ini. Ayo tanam pohon. Nah, jadi kelompoknya Suka ini mengajak kalian untuk reboisasi, menanam pohon di tempat lahan yang kosong. Ya, silakan. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pembelajaran hari ini itu menjelaskan tentang materi ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, serta hewan yang terawat dan tidak terawat. Setelah dari kalian presentasi ke depan, gambar posternya dikumpulkan ke depan ya. Setelah itu sudah. Yuk.
Guru akan merefleksi pembelajaran hari ini. Coba sebutkan lagi ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Daunnya berwarna hijau, ditumbuhi daun bunga, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ya, betul. Ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Berwarna kekuningan atau coklat, batang atau daunnya layu, dipenuhi banyak hama, tidak subur pertumbuhannya. Terus ciri-ciri hewan yang terawat. Ada apa saja? Bulunya bersih, matanya tidak terdapat belek atau kotoran, jarang sakit atau terkena virus apapun. Terus yang ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Pemalas, daunnya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya. Iya, betul. Terus Ibu akan mengasih kalian PR ya di LKS pada halaman 73, Isai dan APC. Selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini dan aktif-aktif semua. Oke. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian motivasi agar tetap semangat belajar dan meraih cita-cita kalian setinggi-tingginya ya. Ya. Yuk mari kita membaca doa penutup majelis. So